Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, marilah kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan dan dikumpulkan dalam mata kuliah pengantar usul fikih pada hari ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Hana Sajida NIM 20212121074. Yang kedua saya sendiri Muhammad Abdul Malik 20212121075. Dan yang ketiga adalah Rona Hasna Arifin 20212121077. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan sumber-sumber hukum dan dalil-dalil syara yang disepakati. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum ialah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila kita langgar, kita akan mendapatkan sanksi yang tegas atau nyata. Pengertian sumber hukum Islam itu sendiri ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau sumber bagi syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di sumber hukum Islam ada 4 macam dalil yang disepakati. Yang pertama, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang pertama Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran ialah sumber atau pedoman bagi semua ajaran-ajaran syariat Islam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 105 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran untuk mengadili antara manusia dan dengan apa yang Allah telah turunkan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi pembela bagi orang-orang berkhianat. Di dalam Al-Quran ada 4 unsur pokok, yaitu yang pertama, Al-Quran berbentuk lafaz dan mengandung arti. Yang kedua, apa yang telah Allah turunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW berbentuk makna dan dilafadzkan oleh Nabi itu sendiri, itu bukanlah Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran berbahasa Arab. Dan yang keempat, Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW dinukilkan sebagai secara mutawatir. Yang kedua, Sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah dalam arti syari' ialah bersumber dari Rasul, yaitu baik perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Di sini ada macam-macam sunnah. Macam-macam sunnah ada 3, yaitu sunnah qauliyah, yaitu perkataan, sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan, dan sunnah taqririyah, yaitu persetujuan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rina, yaitu macam-macam dalil yang ketiga, yaitu ijma. Ijma menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, yaitu kebulatan pendapat semua ahli ijtihad umat Nabi Muhammad sudah wafatnya pada suatu masa tentang suatu perkara atau hukum. Syarat-syarat ijma, yang pertama, yaitu yang bersepakat adalah para mujtahid. Yang kedua, yang bersepakat adalah seluruh mujtahid. Yang ketiga, para mujtahid haruslah umat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Yang kelima, yaitu kesepakatan mereka harus berhubungan dengan syariat. Macam-macam dalil yang keempat, yaitu qiyas. Qiyas merupakan mashadirul ahkam yang keempat setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, yakni cara mengistinbatkan suatu hukum dengan cara menganalogikan antara 2 hal yang memiliki kesamaan ilat, tetapi yang satu belum ada ketentuan hukumnya dalam nas. Qiyas adalah metode berpikir
untuk menemukan petunjuk makna yang sesuai dengan khobar yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Rukun qiyas yang pertama yaitu asal atau asal, yakni sesuatu yang dinaskan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengkiaskan. Yang kedua yaitu faro' atau cabang, yaitu sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya yang diserupakan atau yang dikiaskan. Yang ketiga yaitu hukum asal, yaitu hukum syara' yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. Kemudian yang keempat yaitu ilat, yaitu sebab yang menyambungkan pokok dengan cabangnya atau suatu sifat yang ada pada asal dan sifat yang dicari pada faro'. Kemudian contoh kasus dalam hukum keluarga. Contoh kasus dalam bidang hukum keluarga yang pertama adanya kasus KDRT, yang kedua kasus gugatan cerai, yang ketiga kasus pembagian warisan sesuai Islam, ada juga kasus talak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga presentasi pada hari ini dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.